Kembali lagi ke pelan kasur. Sur ya. Oke, kembali lagi sama nama. Nama gua Aditya Surya Dinata. Biasa dipanggil Adit. Adit aja. Ya. Jurusan mana? Gua dari jurusan Bisnis Logistik FISIP Unpad nih, angkatan 2021. Sama kita berarti. Oke. Nah, berarti gua mau nanya sih. Itu sibukan lo mana sih? Sibuk di yang pertama nih di akademik dulu sih, yang penting kayak lu UTS, lu ngerjain tugas, terus kayak ya intinya sih ngerjain tugas tuh mencapai tapi nilai terus sih. Apa di luar mahasiswa? Di luar sebagai mahasiswa gitu ada gak kesibukan lu? Kalau mahasiswa kayak misalnya kerja part time atau semacamnya nggak ada sih, paling gua kayak ikutan kepanitiaan sama organisasi. Organisasi apa? Organisasi gue ikutan himpunan mahasiswa bisnis logistik Himalogi itu loh. Nah, berarti lu ikut juga kan kalau nggak salah? Ikut ya. Terus selain hima apa aja? Enggak sih, gue hima doang. Yang kemarin tuh yang seni-seni. Oh, itu gue ikut kepanitiaan. Kepanitiaan yang menyoal seni, lu datang kan? Datang. Nah, itu menyoal seni. Terus gue sebelumnya pernah ikut ospek jurusan yang proper itu. Ya ini bajunya selama 5 minggu itu gue ikut juga. Terus nanti nih tanggal 29 Oktober kebetulan ada FISIP Career Expo hari Sabtu. Tanggal berapa? Sabtu 29 Oktober. Ya di lapangan FISIP Unpad nanti. Nah itu terus selanjutnya kayaknya udah sih, gue ikutan kepanitiaan cuma 3 itu doang. Lalu kalau misalnya lu nggak nyoba-nyoba apa namanya magang belum kan ya? Belum, katanya semester 5 sih kalau magang. Gitu. Terus lu kalau misalnya setelah lulus dari Unpad nih, lu pengen jadi apa sih? Pengen ngapain gitu? Iya. Kalau gue sih rencana gue pengen cari pengalaman sih, dalam hal ini kayak lu pengen magang lagi lah istilahnya, kan lu udah magang di tingkat univ ya. Nah gue pengen magang kayak di mana gitu tingkatannya lebih tinggi. Terus kalau magang lebih lama juga. Oh iya. Kalau magang lu pengennya jadi apa? Maksudnya pengen di mana? Jadi apa juga? Gue pengennya sih gue di Bea Cukai ya. Cukai, soalnya setahu gue tadi gue cerita ada cutting yang di Bea Cukai juga. Bisa. Oh ada. Yang tadi kebetulan yang main badminton tuh cutting itu dia magang di Bea Cukai. Enggak, kuliah apa? Kuliah. Ada, yang ada udah deh. Batu bata. Iya. Nah itu terus yang mungkin gue pengen magang-magang dulu, terus habis magang beberapa bulan atau beberapa setahun deh maksimal ya. Iya. Gue pengen cari kerja langsung. Habis cari kerja, dapat kerja nih yang bener-bener fashion gua di bidang logistik lah terutama, baru gua bakal ya lanjutin kerja itu sampai gua nyantai lah, sampai gua senang. Terus habis itu kalau ada waktu gua pengen lanjutin ke S2. Waduh. Berarti ya juga ke menikah ya. Nikah lah pasti, nikah dulu baru nikah sama orang mana? Mana ya? Nggak ada gambarnya gitu nikah sama orang mana? Ada sih, cuman nggak boleh di sini dong. Kita ngomongin di backstage aja. Chat. Iya. Nah itu sih intinya, gue pengen magang terus kerja habis kuliah itu. Iya, lu kalau lu pengen buat usaha gitu? Kalau usaha sih gue pengen sebenarnya nih punya basic usaha sih. Jadi gue pengen banget itu. Yang tadi gue pengen cari pengalaman dulu, yaitu dari kerja. Kita kan nanti bakal ketemu sama orang-orang besar ya di pekerjaan itu, baik dari bos ataupun dari perusahaan lain. Nah mungkin gue bisa nyari ilmunya lah di situ, gimana sih cara berdagang itu atau berwirausaha yang baik. Tapi yang lo pengen tuh usaha kayak gimana? Oh, usahanya di bidang apa maksudnya? Iya, bidang apa? Kayak gimana gitu? Gue kayak pengennya usaha sih di bidang grosir, kayak kebutuhan bahan pokok sih. Jual beras? Iya, beras, kayak minyak, kayak gitu sih. Terus karena apa sih gue pengen itu tuh karena ya udah gue punya basicnya gitu dari awal kecil, karena kan bokap gue juga dulunya itu ya sekarang itu jualan juga ya. Nah gue pengen sih, gue emang pengen nerusin secara agak langsung gue pengen nerusin. Kalau misalnya selain grosir kayak plan keduanya lah ada, gue pengen kayak buka vape store gitu sih. Aduh, vape banget ya. Vape banget sih lu ya. Iya. Yang sesuai baju lu itu kan? Iya, Cibadak. Bagus. Ya karena selain menurut gua industri yang lagi naik-naiknya bisa ngerangkul lapangan kerja juga dong. Benar. Ya kan, banyak yang bakal kita ambil lah dari orang-orang ini buat kebutuhan mereka. Terus juga nanti
nantinya ketika gua dapat buka wirausaha nih, budaya kerja yang bakal gua terapin ini kayak ya gua bakal daftarin mereka di asuransi, terus memberikan apa sih fasilitas dan ruang yang nyaman buat mereka biar mereka kalau jadi bosnya lah gitu ya. Iya, kalau gua punya usaha gitu gua bakal nyediain itu semua sih. Cuma kalau misalnya lu pengen kerja di mana dah? Kalau misalnya kan kalau lu mau kerja dulu nih baru jadi wirausaha. Ya, Nah, jadi lu pengen kerjanya tuh di mana? Oh, kalau gua sih bidang obat-obatan gitu loh. Obat-obatan terlarang. Boleh. Oh, boleh. Maaf ya BNN, maaf ya. Ya, Gue kayak pengen obat-obatan kayak paracetamol gitu. Lo tau kan pembuatan obat-obatan itu salah satu perusahaannya mungkin Mercy ya. Iya. Iya, nanti setelah dibuat obat-obatan itu dia akan masuk ke gudang di operasional, baru dia bakal diantar gitu ke lokasi mana aja sih obat-obat yang sudah dibuat itu kan masuknya ke sektor logistik dong, di pergudangan dong. Nah mungkin gue pengen minat kerja di situ sih. Bagus sih. Iya, emang kita beda sih sebenarnya. Iya, tapi kalau misalnya lu selain farmasi ada lagi? Selain farmasi, gue kayaknya belum kepikiran lagi sih. Gue masih kepikiran di bidang obat-obatan farmasi gitu, cukup menarik soalnya ya. Pertambangan ya, pertambangan. Tarik tambang gitu ya. Iya maksudnya ini aja tapi ya sih gue belum ada bayangan sih intinya. sektor apa tadi? Farmasi. Iya, di sektor farmasi ya. Iya, tapi dia masuknya di bagian operasional, jadi logistik juga masih ketangkap. Oh iya ngerti. So lu tapi di farmasi itu ada WFH apa WFO sih? WFO sih? Kalau setahu gue ya, karena saudara gue juga bekerja di perusahaan obat-obatan gitu ya. Waktu pandemi sih mereka lebih ke WFO ya, karena kan mereka bikin obat-obatan gak mungkin bikin obat-obatan di rumah kan. Iya, nanti disalahgunakan. Bingung Iya gitu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan kayak obat-obatan farmasi gitu biasanya WFO sih. Tapi lu lebih enakan WFO apa WFH? Kalau gue sih mending WFO ya. Alasannya itu karena yang pertama itu pekerjaan atau yang disuruh dari atasannya itu lebih tertata lah, terus lebih terarah juga kan kita harus ngapain. Kalau WFH itu ya udah lu dikasih tugas ini, ya udah terserah lu gitu. Terus ya nggak ada pengarahannya lagi yang lebih detail juga kan. Itu kan WFH enak banget nggak sih? Enak sih secara kita kan nggak ada siapa-siapa ya, cuman misalnya kalau kita sendiri udah nikah udah keluarganya sih. Ya bos kita nggak tahu kalau kita lagi ngapain ya. Bener. Ya mereka kan cuma terima ya udah tugas lu beres itu. Kalau WFH, kalau WFO kan ya lu bisa apa sih ketemu rekan kerja, terus lu ketemu kalau ada meeting ketemu sama perusahaan lain lah, lu nambah relasi lah secara tidak langsung juga. Berarti budaya kerja lu pengennya kayak WFO enggak budaya kerja lu budaya kerja gua nyaman. Ya gue pengen ketika gue kerja, budaya kerja yang gue inginkan itu kayak fasilitas yang mendukung buat gue kerja, terus lingkungan kerjanya yang baik, nggak toksik kan sekarang banyak lingkungan kerja yang toksik ada makanya ya jabatan bro. Iya makanya gitu. kita kan bersaing secara tidak langsung. Nah gue pengen yang nggak toksik lah istilahnya gitu. Nah berarti budaya kerjanya penting ada cewek-cewek cakep lah ya. Ya itu sih enggak asal-asal jangan cowok-cowok. Aduh bahaya dah kalau cowok-cowok. Biar kita semangat gitu kalau ada cewek-cewek gitu masalahnya. Setidaknya langsung jadi support system ya. Betul. Kalau misalnya lu WFO kan berarti lu pengen kayak fasilitas lu tuh yang kayak gimana sih? Fasilitas tuh kayak yang pertama sih gue pengennya asuransi gitu sih. Asuransi di sini tuh kayak asuransi ketenaga kerjaan gitu loh. Lu tau kan kayak misalnya kalau lu ada apa-apa di kantor lu misalnya dalam amit-amitnya kecelakaan itu bisa ditanggung juga sama perusahaan kan. Iya ngerti paham, enak sih. Terus abis itu lagi ada kayak mendukung support buat pekerjaan gua, kayak lu udah disediain laptop atau PC, terus udah sediain meja juga buat apa-apanya. Jadi intinya kalau kita kerja di suatu perusahaan itu udah ada dah laptopnya, selain kita udah punya laptop sendiri nih gitu. Terus yang ketiga kalau ada sih transportasi ya, tapi jarang nggak sih kalau perusahaan kereta? Enggak. Gimana dong? Nah gua kayak perusahaan tuh kayak nyediainnya transportasi gitu loh.
Oh, kayak mobil dinas. Mobil dinas atau Apa motor. ini kayak misalnya diisiin GoPay misalnya 1 juta nih buat transportasi. Nah gitu bisa, dalam hal itu juga bisa. Oh, bisa. Iya, karena kan menurut gua kalau kerja itu mending naik itu gak sih kendaraan umum. Iya sih, macet. Macet kan, mager banget kalau macet, kita jadi capeknya 2 kali, capek kerja sama capek di lalu lintas kan. Bener, belum lagi dengan omongan tetangga kan, Iya, sirik, iya, toksik dari orang-orang ya kan. Iya. Apalagi Jakarta macet banget, gila. Makanya. Lu kerja pengen di mana? Ntar kalau mau kerja, farmasi di mana? Jakarta, Bandung sih. di Papua. Bandung gak sih? Papua Papua ada farmasi? ada lah, Oh, nggak mau. cuman Kan sana nggak macet. biayanya gede banget di sana. Iya sih. Tapi gajinya emang gede gak sih harusnya, dari biaya hidup yang gede Harusnya harusnya ya, nggak cuma tahu. kita gak tahu di lapangan seperti apa. Nah mungkin di Bandung sih, kalau gua antara Bandung sih. Jakarta gua lama lu ya. Mana bah? macet. Tuh tau kan yang kemarin berita akhiran itu yang macet Jakarta gara-gara hujan banjir itu? Sama aja Bandung juga banjir lah. Enggak, tapi Jakarta kayaknya lebih parah guys sih. Enggak, tapi ya itu ya terjadi manapun yang penting lingkungannya enak kok. Nah itu cocok aja sekali sih, ya kan? Iya mantap. Ya, gue nanya satu lagi nih, apa ya? Cita-cita lu pas kecil ya? Pas kecil gua ya apa ya, gua Terus jadi kayaknya tukang bensin. ya gua jadi tukang bensin sih, kayak gua pikir wah ini tukang bensin nih banyak banget yang megang duit ya. Jadi dia tuh pengen jadi tukang bensin gara-gara katanya sering megang duit banyak gitu. Mind blowing banget gua itu. Jangan, coba jangan. Tapi emang Nggak ada semua sih. orang gitu aneh-aneh sih waktu kecil. Enggak, gue aneh juga nggak segitu ya tukang bensin. Ya gimana ya, terus waktu kecil tuh masih banyak kayak lu mau dokter apalah, tiap jenjang SD ke SMP ke SMA lu ganti-ganti kan. Iya sih pasti sih. cita-cita Tapi kalau sekarang cita-citanya sekarang banget berusaha sih. berusaha doang. Cuma gua pengen, iya, pengen buka lapangan pekerjaan, terus lu gua nggak mau dipekerjakan oleh orang Iya, lain. Gua pengen mempekerjakan orang lain. kita harus jadi bos Betul. buat semuanya. Kita harus jadi bos. Kita harus jadi Rans Entertainment. Nah, yang bisa menggaji orang-orang ya. Iya, harus gila, sukses dunia dan akhirat. Iya. Bagus ya. Kan kita udah ini aja dah. Kan udah selesai jam berapa sih? Udah berapa menit juga sih? Udah 10 menit. Udah 10 menit. Nanti cut aja ini. Nggak usah, nggak apa. Gua mau minta kata-kata motivasi dulu deh. Buat Aduh, maba-maba, kalau nggak buat penonton ya rumah. buat siapa aja lah. Oke. Pokoknya motivasi Apa ya? lu buat Motivasi belajar gua. atau apa. Sebenarnya gue gak ada kata motivasi sih, cuman gue mau rekomendasiin buku nih buat teman-teman yang Buku apaan, lagi buku ini. apaan tuh? Tunggu sebentar ya, gue ambil dulu nih bukunya. Bilang. Oke. Apaan lagi nih? Banyak sih gue. Itu baik banget. Ada guys. Buku apaan, Dit? Baik banget. Jadi buku Dilan. Enggak dong. Nih, yang pertama nih gue mau rekomendasiin buku ini nih. Public Speaking and Business. Nah, mungkin kan kita bisnis nih, mau jadi wirausaha nih. Iya. Mungkin teman-teman di luar bisa baca buku ini sih, dari bagaimana sih kita public speaking yang baik dan benar itu. Banyak sini jelasin juga sih. Gue gak ada kata-kata motivasi, cuman gue baca beberapa buku ini sih dari public speaking ini. Terus apa lagi tuh? Terus ada goresan seorang berandal. Nah di sini tuh kayak nyeritain, sama dia juga pewirausaha. Ya, dia nyeritain kayak pengalaman dia di wirausaha itu kayak gimana. Cuman dibalut dengan visual dan kalimat-kalimat yang jenaka gitu sih jatuhnya. Jadi dia ini seorang kayak pencipta atau pembuat baju sih. Di Bandung ini terkenal dia namanya. Siapa namanya? Mohan Hazian tak gue. Mozaik. Mohan Hazian. Oh, bagus juga nih. Iya ini. Terus yang ketiga, Kebangkitan dan Adolf Hitler. Bukan dong, ini cuma bercanda ya. Itu juga boleh, ini lebih bagus karena kita harus menjadi bos. Iya. Jadi iya. kita kan harus jadi penguasa gitu gak sih? Kayak kita harus apa sih namanya, membawa menghidupi lah. Iya, lu jadi pemimpin kan di sini. Pemimpin, bener. Tapi jangan ditiru ya, dia menginvasi negara lain. Udah kayak ini cuma candaan doang guys. Pokoknya Ya mungkin yang bisa rekomendasi gue ini sih, 2 buku nih, bagus banget. Oke. itu dia sekian dari ini.
Thank you deh udah Oke. datang ke kosan gue ya. Oh iya, thank Ini you ya. kosan- Udah kosan gua gua. udah dikasih wawancara nih. Ah, Makasih iya banget oke ya. siap, thank you semuanya.